Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Hmm, pada video kali ini, kami dari kelas 3B Sistem Informasi akan melakukan presentasi mengenai eh, database paralel dan juga database terdistribusi. Nah, sebelum itu, dengan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikomang Aristoteles Wahyuni dengan NIM 2115091009 dan juga rekan saya. Nama saya Putri Putri Cahyani dengan NIM 2115091069. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai presentasi pada kali ini. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai pada rekan saya. Untuk waktu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paralel database system. Yang pertama ada pengertian basis data paralel. Database paralel merupakan arsitektur alternatif selain database terpusat yang bekerja dengan menggunakan lebih dari satu prosesor. Paralel database manajemen sistem adalah sistem yang diimplementasikan pada paralel komputer, di mana terdiri dari sejumlah prosesor dan memori yang saling terhubung menggunakan jaringan yang super cepat. Selanjutnya di sini ada macam-macam basis data paralel. Basis data paralel memiliki 3 macam variasi dalam penerapannya, yaitu yang pertama ada shared disk. Di sini shared disk adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Berikut merupakan manfaat arsitektur shared disk. Yang pertama, sudah menemukan penerimaan dalam aplikasi yang luas. Yang kedua, arsitektur shared disk mudah untuk menyeimbangkan suatu beban karena data yang tidak harus demikian dibagi secara permanen di antara CPU yang tersedia. Dan yang terakhir, di setiap CPU memiliki memorinya sendiri. Bus memori yang diterapkan itu tidak ada hambatannya. Selanjutnya, yang kedua ada shared memory. Shared memory merupakan sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Manfaat arsitektur shared memory yang pertama itu komunikasi antar CPU yang sangat efisien. Data dapat diakses oleh CPU apapun tanpa dipindahkan dengan perangkat lunak. Yang kedua ada overhead komunikasi rendah karena memori utama dapat digunakan untuk tujuan ini dan layanan sistem operasi dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan CPU tambahan. Selanjutnya, yang terakhir ada shared noting. Sering dikenal dengan Massively Parallel Processing atau MPP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk. Manfaat arsitektur shared noting yang pertama, arsitektur shared noting meminimalkan permasalahan di antara CPU dengan tidak berbagi sumber daya dan oleh karena itu menawarkan tingkat skalabilitas yang tinggi. Yang kedua, jaringan interkoneksi untuk arsitektur shared noting biasanya dirancang untuk terukur. Dan yang terakhir, properti percepatan dan peningkatan linear meningkatkan kapasitas transmisi shared noting arsitektur karena lebih banyak node ditambahkan dan dapat dengan mudah mendukung sejumlah besar CPU. Selanjutnya berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari parallel database. Yang pertama itu kelebihannya peningkatan throughput, peningkatan waktu respon. Yang ketiga berguna untuk aplikasi menanyakan database yang sangat besar dan untuk memproses file yang sangat besar. Selanjutnya sejumlah besar tingkat transaksi. Yang selanjutnya peningkatan kinerja yang substansial, dan yang terakhir peningkatan ketersediaan sistem. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu lebih banyak biaya awal. Yang kedua masalah interferensi dan masalah miring. Selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada teman saya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya
Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan mengenai database dari terdistribusi. Nah, di sini terdapat definisi dari sistem basis data terdistribusi atau distributed database system, di mana ini merupakan database yang disimpan secara fisik dari beberapa sistem komputer di situs yang terhubung bersama melalui jaringan komunikasi. Untuk setiap situs ini biasanya dikelola oleh DBMS yang mampu berjalan secara independen dari situs lain. Nah, dengan kata lain, setiap situs adalah situs sistem basis data dengan haknya sendiri dan memiliki pengguna lokalnya sendiri. Miliknya sendiri yaitu DBMS lokal dan manajer komunikasi data lokalnya sendiri. Setiap situs memiliki perangkat lunak manajemen transaksinya sendiri juga, termasuk penguncian lokalnya sendiri, logging, dan juga perangkat lunak pemulihan. Nah, meskipun tersebar secara geografis, sistem basis data terdistribusi ini mengelola dan juga mengendalikan seluruh basis data sebagai kumpulan data tunggal, di mana lokasi item data dan derajat otonomi situs individu ini memiliki dampak yang signifikan pada semua aspek sistem, termasuk pengoptimalan dan juga pemrosesan query, kontrol konkurensi, dan juga pemulihan. Nah, eh, di dalam sistem basis data terdistribusi ini, data dan juga perangkat lunak terdistribusi melalui beberapa situs yang juga terhubung oleh jaringan komunikasi. Nah, di mana juga terdapat jenis database terdistribusi yang umum digunakan, yaitu yang pertama yaitu homogeneous sistem database terdistribusi, di mana ini merupakan suatu database terdistribusi yang data ini didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS yang sama. Nah, DBMS yang digunakan pada database terdistribusi ini digunakan untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Selanjutnya, yang kedua yaitu heterogeneous system database terdistribusi, di mana ini merupakan kebalikan dari homogeneous, yang di mana data ini disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Nah, homogeneous database terdistribusi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari basis data terdistribusi, di mana ada beberapa situs yang masing-masing menjalankan aplikasinya sendiri di tempat yang sama, yaitu perangkat lunak DBMS. Untuk heterogeneous ini adalah sistem database yang heterogen, di mana situs yang berada ini berjalan di bawah kontrol DBMS yang berbeda. Pada dasarnya, ia ini mandiri dan juga terhubung entah bagaimana untuk mengaktifkan akses ke data dari beberapa situs ini, di mana situs yang berbeda mungkin menggunakan skema yang berbeda dari perangkat lunak DBMS yang berbeda. Nah, di sini terdapat kelebihan dari database terdistribusi, di mana dalam kelebihannya ini kita dapat berbagi data di mana pengguna di satu situs dapat mengakses data yang berbeda di situs lain dan pada saat yang sama dapat mempertahankan kendali atas data di situs mereka sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi pemrosesan dengan menjaga data tetap dekat dengan titik yang paling penting ini sering digunakan. Yang ketiga yaitu pengelolaan data terdistribusi yang efisien dengan berbagai tingkat transparansi. Selanjutnya, ini memungkinkan struktur database untuk mencerminkan struktur perusahaan, di mana lokal data dapat disimpan secara lokal di tempat yang paling logis. Sementara pada saat yang sama, data jarak jauh dapat diakses bila diperlukan. Lalu kelebihan selanjutnya ada peningkatan otonomi lokal, di mana setiap situs ini mampu mempertahankan tingkat kontrol data yang ada tersimpan secara lokal. Dan selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas dengan mengizinkan untuk mengakses data antara beberapa situs melalui jaringan komunikasi dan kelebihan-kelebihan database terdistribusi yang lainnya. Selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan dari database terdistribusi. Yang mana kekurangannya ini yaitu pemulihan kegagalan ini lebih kompleks, lalu peningkatan kompleksitasnya ini dalam desain dan juga implementasi sistem, lalu peningkatan transparansi ini menyebabkan kompromi antara kemudahan pengguna dan biaya overhead dalam memberikan transparansi. Lalu peningkatan biaya pengembangan perangkat lunak ini dan juga dengan potensi bug yang lebih besar. Selanjutnya, peningkatan overhead pemrosesan, lalu masalah teknis menghubungkan mesin yang berbeda dan juga kesulitan dalam kontrol integritas database, serta kekurangan-kekurangan yang lainnya.
Baik, ini mengenai referensi yang telah kami dapatkan selain dari modul yang telah diberikan. Untuk presentasi kali ini dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kalimat yang tidak enak di hati. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.